Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat operator PAUD dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kedai File PAUD. Di kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tips cara untuk menginput data siswa baru untuk jenjang PAUD, TK, KB, SPS, dan TPA di aplikasi Dapodik versi 2025. Nah, bagaimana caranya? Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat operator PAUD, sebelum kita praktek bagaimana cara untuk menginputnya, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita akan berbicara tentang siswa baru ya. Nah, kalau kita berbicara terkait masalah dengan siswa baru, tentu di sini ada dua kategori yang disebut dengan siswa baru. Yang pertama adalah siswa awal atau siswa tingkat awal. Artinya siswa tingkat awal ini siswa yang belum pernah sekolah dimanapun atau terdata di Dapodik manapun, sekolah manapun. Jadi dia benar-benar baru saja daftar di sekolah kita, menjadi siswa baru. Yang kedua adalah non awal, artinya siswa ini pernah sekolah atau pernah terdata di aplikasi Dapodik sekolah lain. Nah, entah siswanya mutasi ataukah lulusan. Jadi ada siswa awal, ada siswa lanjutan ataupun mutasi ya. Ini yang disebut dengan siswa baru. Nah, bagaimana proses penginputannya? Untuk penginputan siswa baru yang merupakan tingkatan awal yang belum pernah sekolah dimanapun ataupun terdata di aplikasi Dapodik sekolah manapun, maka penginputannya langsung di aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu. Nanti kita akan praktek. Kemudian yang ketiga untuk siswa baru ya, yang merupakan non awal, entah itu siswanya adalah siswa mutasi atau lulusan dari tingkat sebelumnya, misalnya dari KB kemudian ke TK, maka Bapak Ibu tidak diinput manual di aplikasi Dapodik, melainkan harus tarik data melalui manajemen sekolah ya. Jadi perlakuannya ada dua. Oleh karena itu di awal saya jelaskan dulu terkait siswa baru. Jadi deskriptif dari siswa baru itu ada dua, ada awal, tingkat awal ya, kemudian lanjutan gitu. Nah, untuk siswa baru tingkat awal, Bapak Ibu di jenjang PAUD inputnya di aplikasi Dapodik. Kalau untuk siswa mutasi atau lulusan, nanti tarik data via manajemen sekolah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk menginput siswa baru. Langsung saja silahkan Bapak Ibu dibuka aplikasi Dapodiknya. Nah, setelah Bapak Ibu membuka aplikasi Dapodiknya, silahkan pilih menu peserta didik, akan tampil seperti ini. Langkah berikutnya Bapak Ibu pilih menu tambah PD tingkat awal ya. Di sini karena siswanya yang akan kita input ini adalah siswa yang awal, belum pernah sekolah dimanapun, kita klik tambah tingkat awal seperti ini. Akan muncul namanya. Oke. Nah, untuk munculkan nama di sini Bapak Ibu, kita masukkan namanya. Untuk penulisan boleh besar semua, boleh besar kecil ya. Saya masukkan misalnya Upin. Saya contohkan saja Upin, kemudian jenis laki-laki. Untuk NISN Bapak Ibu, kalau siswanya belum punya, karena ini tingkat awal ya, NISN ini jangan diisi karena ini tingkat awal, siswanya belum pernah tercatat ataupun belum memiliki NISN. Jangan diisi apapun, kosongkan saja. Kemudian masukkan NIK ya, kemudian masukkan nomor kakak, tempat lahir misalnya Jakarta. Kemudian Bapak Ibu tanggal lahir, misalnya kita pilih saja di sini tanggal lahir tahun 2, kita klik 2024-nya, rubah menjadi 2002 berapa ya? 2022 lah. Bulan April. Oke, kemudian tanggal 4 nih contoh saja. Masukkan nomor registrasi akte lahir, kemudian berkebutuhan khusus dipilih kalau misalnya punya ya di sini Bapak Ibu, kalau tidak kosongkan saja. Kemudian agama silahkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nama jalan kita isi misalnya jalan contoh saja, silahkan diisi dengan lengkap. Kemudian RT 8 misalnya, RW 9, nama dusun atau kampung atau komplek ya, misalnya Durian Runtuh.
durian, atau boleh misalnya KP seperti ini boleh, atau langsung saja durian runtuh juga boleh. Durian runtuh. Nah, berikutnya Bapak Ibu masukkan desa. Di sini kita klik saja desanya. Desanya di sini kita klik. Nah, Bapak Ibu, desanya diketikkan saja di sini, misalnya Jakarta ya desanya. Nah, kita pilih saja, contoh saja ini ya. Kemudian kode posnya kita masukkan. Kemudian lintangnya, untuk lintang Bapak Ibu bisa langsung masukkan atau di skip juga dulu boleh. Kemudian tinggal tempat tinggal kita dipilih di sini ya, bersama orang tua. Kemudian moda transportasinya apa, misalnya jalan kaki dekat ya. Kemudian anak keberapa berdasarkan kartu keluarga, artinya anak kandung ya Bapak Ibu, anak kandung anak keberapa, misalnya anak ke-5 atau ke-4 misalnya. Nah, penerima PKPS atau tidak, kalau punya klik ya, kalau tidak klik tidak. Apakah punya KIP, pilih ya, kalau tidak klik tidak. Berikutnya, apakah peserta didik tersebut layak mendapat PIP, ya kita pilih saja ya layak, kalau tidak ya tidak. Kalau layak, Bapak Ibu pilih alasannya, misalnya di sini siswa miskin atau rentan miskin ya, seperti ini. Nah, ini nanti diisi oleh bank kalau misalnya dapat ya. Nah, kalau PAUD ini belum ada wacana untuk dapat PIP. Berikutnya pilih nama ayah, bukan pilih ya, diisi namanya Jarjit ya, Jarjit. Kemudian nicknya diisi, tahun lahirnya misalnya 1987, nicknya misalnya sekian. Oke, nick ayahnya. Kemudian nick ayahnya. Sekarang untuk nick Bapak Ibu, yang saya baca di buku itu akan memiliki keunikan baru gitu ya. Nanti kita akan baca lah. Untuk sementara kita skip saja nicknya. Kemudian untuk pendidikan ayah diisi. Nah, misalnya paket A D2 misalnya. Kemudian pekerjaan kita pilih petani. Penghasilan kita pilih misalnya 5-900, berkebutuhan khusus atau tidak ayahnya, kita klik tidak saja ya, kosong. Kemudian masukkan ibu, misalnya Rose. Kemudian nicknya diisi, tahun lahirnya isi 1977 misalnya. Kemudian pendidikannya kita pilih misalnya S3 ya, contoh saja. Kemudian pekerjaannya misalnya nelayan, penghasilannya ya 1 juta lah misal ya. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Kemudian untuk wali, Bapak Ibu, kalau misalnya orang tuanya sudah tidak ada atau memang tidak bisa, maka Bapak Ibu bisa mewakilkan mengisi data walinya. Karena saya tidak memiliki wali arti siswanya, maka saya klik tidak. Berikutnya masukkan nomor rumah, nomor yang bisa dihubungi, nomor orang tua ya. Kemudian nomor HP juga boleh kalau disamakan. Kemudian email, silahkan kalaupun ada. Kalau tidak ada, silahkan Bapak Ibu di skip saja. Nah, sebelum disimpan Bapak Ibu, nah ini sudah selesai ya. Sebelum disimpan dicek lagi apakah ada yang salah atau tidak. Kalau tidak ada, klik simpan, klik yes. Data peserta didik berhasil disimpan. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat lagi. Setelah Bapak Ibu mengklik simpan, maka data tersebut masih berstatus invalid, artinya belum terdaftar ya. Di sini statusnya masih merah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita memvalidkan, isikan dulu periodiknya ya. Diklik nama UPIN tadi, masukkan tinggi badannya misalnya 125, berat badannya misalnya 12 kilo, lingkar kepalanya misal berapa ya, 23. Kemudian jaraknya kurang dari 1 kilo, kemudian waktu tempuhnya misal 5 menit, kemudian jumlah saudara 2, kemudian kita klik simpan. Nah, itu periodiknya sudah selesai. Berikutnya Bapak Ibu lakukan registrasi agar siswa tersebut valid, aktif ya, sudah terdaftar, agar nanti statusnya sudah terdaftar. Ini belum terdaftar, nanti akan hilang. Maka Bapak Ibu diklik lagi nama UPIN-nya, kemudian pilih registrasi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih jenis pendaftarannya. Di sini ada Bapak Ibu pilihannya, untuk saat ini ada 3 ya. Nah, kemarin tuh ada banyak, 5 apa 6. Di sini ada siswa baru, pindah dan kembali sekolah. Bapak Ibu pilih siswa baru, kali ini merupakan siswa baru. Masukkan NIPD ataupun NIS-nya, misalnya 676767 contoh ya. Silakan Bapak Ibu sesuai nomor induk di sekolah masing-masing.
Nah, Bapak Ibu masukkan tanggal masuk sekolah kalender kita, misalnya tanggal 15 Juli. Nah, ini untuk sekolah saja kita tutup saja. Berikutnya, apakah pernah di PAUD formal? Ini kan lagi di PAUD ya. Ya, oke. Di sini saja biarkan. Kemudian hobi diisi, misalnya hobinya belanja, cita-citanya arsitek ya. Nah, untuk kolom keluar ini diisi apabila siswanya itu keluar. Keluarnya bisa karena lulus, bisa karena mutasi atau berhenti dan lain sebagainya ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kalau sudah, klik simpan. Oke, kita cari. Upin sudah berhasil ya. Sudah berhasil di input. Oke, kita cari namanya Upin. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini namanya Upin. Kita cek lagi datanya, kita lihat misalnya, oh ya, ubah. Ini data si Upin. Nah, seperti itulah Bapak Ibu cara untuk menginput data siswa di aplikasi Dapodik versi 2025 untuk jenjang PAUD. Nah, setelah ini apakah siswanya sudah selesai? Belum Bapak Ibu. Langkah berikutnya adalah silahkan Bapak Ibu masukkan siswa tersebut ke dalam rombel. Insya Allah nanti di menu rombel kita akan bahas. Terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.